الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره من دهر العزيز يا فتاه يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ويا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan orang tua kita, guru kita bersama Ustaz Abah Hadis Yusuf, pimpinan daripada Majelis Ta'lim Al-Hasanain, Bapak RW, Bapak Anwar dan juga Bapak Madian. Kita doakan para orang tua kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Kalau boleh minta ralat sedikit Pak Gung. Tadi ada doa supaya rumah tangganya sakinah mawaddah, diralat sedikit biar jodohnya enteng, amin ya rabbal. Amin. Kita belum. Kira-kira masih semangat apa enggak? Masih jam 9, masih sore. Tidak lain dan tidak bukan kita berkumpul di tempat yang mulia ini ialah untuk memupuk rasa rindu kita kepada junjungan kita baginda alam Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Majelis Ta'lim Al-Hasanain. Al-Hasanain. Yang tahu artinya Hasanain? Hasanain diambil dari bahasa Arab. Ustaz
Hasanna, Hasan wal Husain, singkat jadi Hasanin. Siapa itu Hasan wal Husain? Hasan wal Husain, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain adalah cucu daripada kita punya junjungan Sayyidina Maulana Muhammad, yang mana merupakan cucu yang paling disayang, cucu yang paling dicinta. Dengan harapan berkumpulnya kita di majlis Sayyidina Hasanin, kita menjadi umat yang disayang juga dicinta oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Penting tuh. Ngobrolnya bentar dulu ya. Dikit aja dikit. Aneh nggak lama, cuma sebentar. Habisnya langsung terbang masuk ke bumi. Mau ikut nggak? Boleh, pada ada sekolah. Berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini untuk menyambut dalam rangka memperingati daripada Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya perkumpulan semacam ini itu udah ada kiasnya. Bagaimana kalau misalkan orang bertanya apa faedahnya, apa keutamaan daripada kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad? Kira-kira ada apa nggak yang mempertanyakan demikian? Ada atau enggak? Berarti ngapain sih? Ini pokoknya ini dengerin ya. Tuh, dengerin. Anda kelar ceramah, Anda bakal ngasih pertanyaan. Yang bisa jawab ada duit. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Makanya dengerin. Siap dengerin apa enggak? Siap dengerin apa enggak? Shallu ala Nabi. Perkumpulan yang dimana di dalamnya memperingati gembira atas dasar kelahiran Sayyidina Maulana Muhammad, itu tercatat berbagai macam riwayat. Banyak riwayat yang mencatat tentang keutamaan daripada memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Akan tetapi kalau kita bahas satu persatu nggak akan ada habisnya, Bu. Sampai subuh juga nggak bakal habis. Anda ambil sebuah syair. Jadi baca. Ada sebuah syair dalam Maulid Dia Ulami. Tahu nggak Maulid Dia Ulami? Maulid Dia Ulami karangannya Habib Umar bin Habib. Ada satu pasal setelah pasal Mahlul Qiyam di bait keempat itu bunyinya begini. Gadla syarat ghaibatun sayyidaha balahabin aqadha barhana. Yang mana artinya apa? Ketika Nabi lahir, ketika Nabi Muhammad lahir, itu Abu Lahab. Tahu nggak Abu Lahab? Bu, tahu Abu Lahab, Bu? Abu Lahab orang Arab, pamannya Nabi, ganteng putih bersinar, tapi tempatnya neraka. Kenapa demikian? Karena dia nggak sholat dan nggak gembira akan adanya Nabi Muhammad. Na'udzubillah min. Makanya kalau ada tetangga kita, ada keluarga kita, ganteng, masya Allah, putih, merah mukanya, bagus rupanya, banyak hartanya, tapi dia tidak melaksanakan perintah sholat 5 waktu, maka dia sama aja kayak siapa? Sama aja kayak Abu Lahab. Yang penting kita hidup di dunia, mau kita itu hidup kita sederhana, tidak berkecukupan, susah payah kita untuk memberi nafkah keluarga, susah payah untuk meneruskan hidup. Yang penting satu, taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita berkah selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Abu Lahab pamannya Nabi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, tabat yada Abi Lahab wa tab. Mutlak Allah tempatkan Abu Lahab di dalam neraka. Kenapa? Karena zalim sama kita punya Nabi, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam syair ini, itu Abu Lahab mengutus daripada budaknya yang bernama Thuwaibah. Budaknya yang bernama Thuwaibah diutus ke rumah Sayyidah Aminah. Siapa ya Sayyidah Aminah? Sayyidah Aminah ibu daripada kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus ke rumah Sayyidah Aminah ketika Sayyidah Aminah mau melahirkan. Qad basyarat Thuwaibatun Sayyidah, dikabarkan oleh Thuwaibah mengabarkan kepada majikannya siapa? Aba Lahabin a'taqaha farhana. Dikabarkan kepada Abu Lahab majikannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Gembira karena telah lahir keponakannya. Dan budak tersebut Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Berkah siapa yang merdeka? Berkah kelahiran daripada kita punya Nabi Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak sampai di situ, syair berikutnya, lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa
Wa bidzal haditsu atana. Allah gak lupa akan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Lam yansa khalilullah lahu farhatahu. Allah gak lupa bahwasanya Abu Lahab pernah gembira atas Nabi Muhammad. Bil Mustafa wa bidzal haditsu atana. Maka akan kami sampaikan hadisnya. Apa hadisnya? Annal adzabun mukhaffafun fi kulli isnaini fi kulli isnaini. Ada yang tahu apa enggak? Yang tahu apa enggak? Fi kulli isnaini li farhatihi biman wafana. Itu arti daripada hadisnya adalah sesungguhnya azabnya, siksanya Abu Lahab ketika di neraka Allah Subhanahu wa taala ringankan bi kulli isnain, di setiap hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena hari Senin merupakan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farhatihi biman wafana. Telah ringankan azabnya setiap hari Senin karena ia pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Sekali gembiranya seumur hidup, sekali dia senang punya ponakan. Habis itu Nabi Muhammad dizalimin. Tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Nabi Muhammad jalan di kampung-kampung, Pak Bu. Nabi Muhammad jalan, itu sama Abu Lahab ditaruh daripada tambang. Tambangnya itu isinya duri-duri. Disakitin kita punya Nabi Muhammad. Dihina-hina Nabi Muhammad, dibilang orang gila. Tapi Allah pandang kegembiraan dia walaupun hanya satu kali, yang menjadi sebab-sebabnya azabnya itu dikurangi, azabnya diringankan setiap hari Senin karena ia pernah satu kali seumur hidup bergembira atas kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus Habib Umar di dalam maulidnya itu menerangkan, dikasih pujian buat kita, ada ma'al kufri bagaimana bi farhatin min fuadi imtala imana. Yang begini Allah kasih yang begini buat orang kafir. Maka bagaimana orang yang dia bergembira sedangkan hatinya itu penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beruntung, kita dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang mana kita diajarkan oleh orang tua kita diajarkan oleh para ustaz-ustaz kita, para guru kita untuk senantiasa bergembira ketika lahirnya Sayyidina Muhammad. Bahkan gak cuma sekali, banyak, apalagi terutama di Indonesia, terutama di daerah-daerah kita, di kampung-kampung kita, gak usah jauh-jauh. Di kampung kita dalam seminggu bisa ada berapa perayaan maulid? Masjid sono bikin, musola sono bikin, majelis sono bikin, rumah bulan bikin, rumah Bu Haji ini bikin, rumah Pak Haji ini bikin. Banyak di mana-mana berhari-hari, bahkan ada yang bikin sampai maulid arba'in, sampai 40 kali berturut-turut. Gak cuma sekali kita hadir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meringankan daripada segala sesuatu dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat sosok baginda alam, orang yang dicinta oleh yang maha pemilik cinta, yang ditinggikan oleh yang maha tinggi, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi bukan cuma dari zaman sekarang. Dulu bahkan sebelum Nabi lahir sekalipun, sebelum Nabi dilahirkan ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada cahaya Nur Muhammad. Cahayanya Sayyidina Muhammad diciptakan oleh Allah. Yang mana dari cahaya tersebut Allah menciptakan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kuncinya beliau berkata, Allah berkata, "Falaulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq." Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan seisi alam semesta. Bisa ada bumi dari mana? Keberkahannya Sayyidina Muhammad. Bisa ada kita hidup tenang sekarang dari mana? Keberkahannya Sayyidina Muhammad. Ada buktinya atau enggak? Ada sebuah riwayat dalam kitab menyatakan bahwasanya Nabi Adam, tahu Nabi Adam? Tahu apa enggak Nabi Adam? Nabi Adam manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi. Ketika itu Nabi Adam merasa kesepian, dia minta sama Allah, ya Rabb, coba dong ciptain pasangan. Kan kalau orang jomblo biasanya kesepian, betul? Betul. Makanya nikah biar kalian kesepian. Dan pacaran mulu. Kapan? Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa? Mengabulkan doanya Nabi Adam, diciptakan pasangan buat Nabi Adam dari tulang rusuknya.
yang bernama siapa nama istrinya Nabi Adam? Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Hawa hingga apa ketika diciptakan Allah hadirkan di depan Nabi Adam. Nabi Adam tertegun pertama kali ngeliat cewek nih ceritanya. Coba laki kan kalau ngeliat cewek begitu Pak, betul? Betul gak? Betul gak? Oi, betul gak? Nabi Adam ngeliat Siti Hawa sampai bengong Pak, tertegun, takjub atas keindahan ciptaan Allah. Lalu Nabi Adam berkata, ya Allah, nikahkanlah aku dengan dia agar dia bisa menjadi pendamping hidupku. Apakah Allah menikahkan? Iya, akan tetapi Allah minta mahar. Antum mau nikah sama dia, mau nikah sama Hawa, anda minta mahar kata Allah. Apa maharnya? Sholawatlah kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang perempuan, mananya kalau mahar biasanya mintanya bagus-bagus apa yang jelek? Bagus. Berharga apa bukan? Zaman dulu belum ada emas, belum ada kalung, belum ada mobil, belum ada duit. Apa yang paling berharga? Allah minta kunci. Allah Subhanahu wa taala minta mahar yang berharga ialah apa? 10 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan ketahuilah bahwasanya para salafun saleh mengajarkan kepada guru-guru kami untuk disampaikan kepada seluruhnya bahwasanya sholawat adalah satu-satunya amalan yang bisa diwariskan amalnya. Orang yang bersolawat, dia bersolawat satu, pahalanya sampai buat dia juga, buat anaknya, bahkan sampai ke cucunya. Oh, Beb, ane belum punya anak. Beb, ane punya anak gak punya cucu. Buat apa ane solawat? Dia tabung. Biar apa? Ketika nanti anak antum lahir, ketika nanti cucu antum lahir, dia udah punya tabungan pahala atas solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak bisa orang itu untuk lisannya bersolawat kecuali dia punya rasa cinta di dalam hatinya kepada yang dia berikan salam. Gak bisa orang gak cinta sama Nabi terus dia bersolawat, gak bisa. Kenapa? Karena solawat adalah hal yang paling berharga di muka bumi, amalan yang paling utama, yang mana Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh sholat apa enggak sama Allah? Suruh sholat apa enggak? Suruh sholat apa enggak? Sholat. Nih kalau nggak jawab, kalau nggak sholat nih biasanya. Kita disuruh sholat sama Allah, tapi Allah sholat apa enggak? Enggak. Kita suruh puasa sama Allah setiap bulan suci Ramadan, tapi Allah puasa apa enggak? Enggak. Kita suruh bayar zakat, Allah bayar zakat apa enggak? Enggak. Tapi ketika kita disuruh sholawat, ketahuilah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Innallaha wa malaikatahu, ketahuilah sesungguhnya bahwasanya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolawatlah engkau kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu amal perbuatan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya dan juga Allah sendiri melakukan ialah bersolawat kepada kita punya Nabi. Maka dari itu saya sampaikan, jangan pernah kita bosan buat solawat. Jangan pernah kita bosan buat lisan kita itu bersolawat. Kenapa? Solawat adalah amalan yang paling berharga. Kalau nggak percaya, buktiin. Punya utang numpuk, punya masalah hidup banyak, hati gundah, kemana-mana mencari ketenangan gak bisa. Buktikan, jaga sholat 5 waktunya, disertai dengan sholawat kepada Nabi-Nya. Insya Allah hatinya akan menjadi tenang. Amin ya Rabbal Alamin. Gak usah banyak-banyak, gak usah banyak-banyak Pak, gak usah banyak-banyak sholawat. Oh, kita sholawat sehari 1000 kali, tapi besokannya kagak sholawat sampai setahun. Ada apa kagak yang kayak begini? Oh, pengen sholawat 10.000 kali biar bisa kebeli mobil. Udah kebeli mobil dia berhenti sholawatnya. Lupa. Banyak apa kagak yang kayak begini? Banyak. Yang begini kagak bagus, kagak baik. Sedikit-sedikit gak apa-apa, yang penting istiqomah. Istiqomah karena apa? Istiqomah khairun min alfi karamah. Sebuah istiqomahan lebih baik daripada 1000 keramat.
Paham apa enggak sampai sini? Paham apa enggak sampai sini? Paham. Apa faedahnya ketika kita mencintai Nabi Muhammad dan juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad? Kita udah cinta sama Nabi. Atas dasar cinta kita kepada Nabi, Allah gerakkan lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi. Akan tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita cinta, kita panggil-panggil kita punya Nabi. Kita juga harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan, juga menjauhi dari apa-apa yang dilarangnya. Kenapa? Kita cinta sama seseorang, cinta dengan sebetul-betulnya cinta. Kira-kira kita bakal nurut apa enggak sama apa yang diomongin? Nurut. Ibu cinta sama suaminya nggak, Bu? Nurut. Cinta nggak sama suaminya, Bu? Cinta. Kalau cinta sama suami kan pasti nurut, betul? Betul. Begitu juga kita cinta sama Nabi, turutin apa-apa yang Nabi perintahin, jauhin apa-apa yang Nabi larang, karena yang demikian tidak akan bisa orang lain lakukan ketika dia tidak mempunyai rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Oh, bagaimana kita mau cinta sedangkan kita nggak kenal siapa Nabi Muhammad? Makanya datang ke majelis-majelis, datang ke ustaz-ustaz yang dimana dalamnya itu mempelajari tentang kisah hidupnya Nabi Muhammad. Indah kisah hidupnya Nabi. Indah kalau kita mau pelajari. Kalau kita mau tahu satu deh, anak kasih tahu, anak kasih cerita satu. Ada satu, ini guruannya bercerita. Suatu ketika ada perempuan nanya ke guruan, Habib, aneh mau nanya, aneh ada lagi teman namanya satu laki-laki katanya. Aneh teman namanya satu laki-laki, laki-laki ini itu sangat mendapatkan cinta. Ada cinta betul sama laki. Oh, guruannya heran, kenapa bisa kok itu cinta? Emang dia ngapain? Dia lakuin apa yang orang lain nggak pernah lakuin buat anak. Anak dispesialin katanya. Wah, bener-bener dijadiin ratu. Contohnya apa kata dia punya guru? Ketika anak jalan pakai mobil, itu pintu mobilnya selalu dibukain sama dia katanya. Begini romantis apa enggak? Begini romantis apa enggak? Romantis. Sama guruannya dibahas. Itu bilang apa, orang lain nggak pernah lakuin, ketahuilah hal ini udah dicontohin sama kita punya Nabi. Kita punya Nabi dulu, Nabi kan Nabi yang mulia, umatnya banyak, Nabi yang ditinggikan oleh yang maha tinggi. Akan tetapi kita punya Nabi ketika berjalan dengan istrinya Sayyidah Sofia. Ketika berjalan dengan Sayyidah Sofia pengen naik ke atas unta, nggak nyampe, untanya terlalu tinggi. Akhirnya apa? Nabi berlutut supaya lututnya bisa jadi pijakan buat Sayyidah Sofia naik ke atas unta tersebut. Indah apa enggak perlakuannya Nabi? Indah apa enggak perlakuannya Nabi? Indah. Nabi Muhammad gak sampai di situ. Banyak mungkin kita dengar Nabi Muhammad perlakuan daripada teman-temannya, sahabat-sahabatnya dengan perlakuan yang sangat-sangat baik, dengan perlakuan yang sangat mulia, mendahulukan tamu. Kita bisa pelajari hal tersebut kalau kita datang ke guru-guru, ke ustaz-ustaz yang paham. Maka dari itu jangan pernah bosan kita buat hadir majelis, jangan pernah bosan buat hadir maulid, dimanapun, kapanpun, jangan pilih-pilih. Dimanapun itu, kapanpun itu, ketika suatu perkumpulan tersebut diadakan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka tempat tersebut itu nyala, terang. Ibaratnya apa? Bagaikan kita ngelihat ke atas langit, ngelihat bulan terang apa enggak? Bulan terang apa enggak? Lihat bulan terang begitu pula malaikat, Bu. Ngelihat rumah, ngelihat masjid, ngelihat lapangan yang mana di tempat itu diadakan daripada maulid Nabi, di tempat itu diadakan daripada majlis-majlis ilmu, itu mereka melihat ke tempat tersebut bagaikan kita yang melihat bulan yang begitu indah. Alhamdulillah. Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Terakhir, faedah daripada kita mencintai Nabi Muhammad, keutamaan, keuntungannya kita cinta sama Nabi, kita senantiasa bersalawat sama Nabi, tidak lain dan tidak bukan adalah kita mengharapkan kita bisa bersama Nabi di yaumil akhir nanti, betul? Kenapa demikian? Karena Nabi kita Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi dari puluhan ribu Nabi, dari 25 Rasul. Beliau adalah satu-satunya yang Allah beri keutamaan berupa apa? Syafaatul uzma, berupa syafaat uzma, syafaat yang agung. Apa fungsinya syafaat? Ketahui ada sebuah kisah
Sebuah riwayat yang menyatakan bahwasanya di yaumul mahsyar nanti ketika kita sudah mati, semuanya mati, udah selesai kiamat, semuanya mati, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lapangan. Yang mana dinyatakan bahwasanya di lapangan tersebut matahari jaraknya cuma sejengkal. Ini sekarang matahari panas apa enggak? Panas. Siang-siang kalau keluar kesem apa enggak? Matahari masih jauh. Apalagi di yaumul mahsyar matahari cuma sejengkal. Semua orang lari minta pertolongan, panik semuanya, nggak ada yang dia bisa mikirin keluarganya, nggak ada bisa mikirin istri dan bapak dan suaminya, nggak ada dia bisa mikirin anak-anaknya, semua lari minta pertolongan kepada siapa? Semua lari kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, karena Nabi Adam adalah Nabi pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua lari ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang apa? Nafsi nafsi. Ana urus diri ana sendiri, ente urus diri ente. Ana nggak sanggup buat ngasih pertolongan buat ente. Panik semua umat sedunia dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang. Semuanya lari lagi mencari pertolongan kepada siapa? Kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah kalamullah. Nabi Musa adalah lisannya Allah, orang yang pernah berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Lari kepada Nabi Musa, apa jawaban Nabi Musa? Nafsi nafsi. Ana urus diri ana sendiri, ente urus diri ente. Ana nggak sanggup ngurusin ente. Ana tidak tahu ana selamat datang enggak ada. Semuanya lari menuju Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah sosok Nabi yang agung yang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lari ke Nabi Isa bilang nafsi nafsi. Coba ente ke Nabi Muhammad, pasti dia bisa memberikan pertolongan. Akhirnya semua umat dari awal zaman hingga akhir zaman berkumpul di hadapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul di hadapan Nabi, semuanya minta daripada ampunan, minta pertolongan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad hanya ngurusin dirinya sendiri? Sibuk dengan dirinya sendiri? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersimpuh, bersujud di hadapan Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Muhammad irfa' ra'sa." Angkat kepalamu wahai Muhammad, was'al tu'ta. Engkau minta maka akan diberi, kata Allah. Wasfa' tu syafa'. Allah memberikan siapa pertolongan maka akan kami berikan pertolongan kepadanya. Mau apa yang enggak dapat pertolongan Nabi Muhammad? Mau apa yang enggak dapat pertolongan Nabi Muhammad? Sering-sering, banyak-banyak daripada baca sholawat. Biar apa? Biar Nabi Muhammad kenal sama kita. Insya Allah. Oi, yang di depan. Anda mau nebus janji ini di awal. Anda ngasih pertanyaan deh, satu pertanyaan. Janji mana Ji? Ji, dompet Ji. Dompet. Yang di depan, jawab ya. Satu pertanyaan. Siapa tadi Anda sebut satu nama istrinya Nabi Muhammad, siapa itu? Saidah. Siapa? Hah? Aminah. Beda Khadijah, kapan Anda sebut Khadijah? Gak ada. Satu nama istri Nabi Muhammad tadi Anda sebut yang dibantu oleh Nabi untuk naik ke atas pundak onta. Saidah siapa? Bukan. Jamal. Wah, udah dengerin berarti. Saidah. Tahu apa enggak? 10.000. 10.000 nih. Tahu apa enggak? 20.000. 30.000. Gocap dan buruan. Siapa nama istrinya Muhammad tadi Anda sebutin? Yang naik kan? Awas tunggu Google di belakang. HP-nya mati belum ada Google di belakang. Tahu apa enggak? Tahu. Siapa? Sayyidah Safiyah, barakallahu fiik. Anda titip di Ustaz Agus ya. Biar disampaikan. Besok. Oh iya Ustaz. Amantum dicat loh. Oh iya. Besok kalau ada yang ceramah dengerin. Kakek ada yang tahu rezeki turunnya kapan, betul? Yang penting istiqomah. Coba istiqomah dengerin. Kan bisa tahu jawabannya dapat duit. Alhamdulillah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf, minta redho, kalian minta doain biar selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin.
Insya Allah kita bertemu di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dengan juga keadaan satu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.